Nah, itu dimusnahkannya itu per tanggal 26 Juni. Jadi dunia menyatakan bahwa di 26 Juni itu Hari Anti Narkoba Internasional ngikutin momen masalah pengungkapan kasus yang penyelundupan opium itu ke gitu. Tiongkok. Oh, itu sejarahnya, seperti itu sejarahnya. Kalau di Panti Rem itu semuanya free. Oh, semuanya Free, ditanggung oleh negara. Itu seperti itu. Jadi ditanggung oleh negara, kecuali tadi kalau misalnya hasil tangkapan. Oh iya, beda ya. Beda. Gitu, Om. Kalau tangkapan, iya. kalau hasil tangkapan itu ada administrasinya, ada bulanannya mungkin buat makan si penghuni rehabilitasi gitu seperti itu. Kalau misalnya ada masalah keluarga, kalau misalnya masalah dengan pacar, saya rasa itu bukan suatu pelarian. Iya, betul. Gitu loh. Bukan solusi. Bukan solusi. Nah, sekarang kalau ada masalah dengan keluarga, pakai narkoba jelas salah berat. Ada masalah keluarga, wudhu, sholat, minta petunjuk ke Allah, selesai. Tadi. Salam sehat, salam waras, hidup bahagia tanpa narkoba. Rapi. Mantap. One, two, three, four, five, six. Welcome to my channel Podcast penghilang stres. Coba yang kencang dong. Nah, kayak Kang Baso lo. Iya. Del, Cocok nih cuacanya. aman. Cuacanya emang enak ke Baso yang hangat ya. Del, kita masuk ke episode yang sekian, Iya. ya kan? Nah, kali ini kita punya bintang tamu yang sudah kita undang beberapa waktu lalu, tapi dengan pembahasan yang berbeda, Del. Betul. Karena menurut gua sih ini adalah bintang tamu yang materinya banyak banget. Banyak. Jadi nggak yang mau cukup kita satu episode. Ya. Jadi ya begitulah teman-teman nih. Ini tuh sebelumnya guys yang sekarang nih sebelumnya pernah datang ke sini. Kayak gitu. Di awal-awal lah. Tapi dengan pembahasan yang berbeda. Nah, sekarang beliau datang lagi dengan pembahasan yang lain lagi. Ya, dengan bendera yang berbeda juga. Yang berbeda juga. Sempat kita ulik waktu itu, cuman secara umum aja, nggak secara apa ya? Spesifik lah ya. Spesifik gitu. Jadi teman-teman pasti pada tahu nih kalau kita bicara gini dulu, suka narkoba nggak? Anjir. Hah? Nggak suka gue. Nggak suka. Sama aku juga kalau nggak suka. Dikasih mah nggak apa-apa. Aduh. Bercanda. Bercanda teman-teman. Kita tidak narkoba. Betul. Kita say no to drug race. Say no to drug race. Ya kan? Nah, jadi kan tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Juni itu Hani. Lo tau nggak artinya Hani? Hani itu cewek lu dah? Bukan. Hani itu adalah Hari Anti Narkoba Internasional, brother. Gila. Gitu dia. Jadi kita masuki Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, kebetulan gua kemarin dikontak sama beliau. Wah, ini udah masuk bulan ini Hani nih gitu. Iya. Ini udah menuju Hani nih. Gua nggak tahu kan? Nggak gua awalnya nih. Iya. Boleh kenalin Om, si Hani, gue bilang. Iya. Gak usah aneh-aneh lo kata dia. Hani itu artinya Hari Anti Narkoba Internasional. Dikira gue langsung connect. Oke, siap Om, aman. Kapan? Siap, nanti dikabarin. Akhirnya sampai juga pada waktu yang kita tentukan. Please welcome Om Erwin. Apa kabar Om? Silakan Om. Duduk. Mantap, gini dulu dong deh. Nih gue demen nih kalau Om Erwin nih ya. Tuh. Gitu deh. Ada lagi. Apa tuh? Kalau gini nggak? Oh enggak. Gini deh. Beda kalau gini. Baiklah Om, selamat malam. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Om, nah kemarin kan si Om ngontek ya. Yuk, ini udah masuk bulan Juni ya. Juni kan? Ini bertepatan dengan Hani, Hari Anti Narkoba Internasional. Benar Om? Siap. Benar. Nah, jadi coba gua ada beberapa agenda dan apa ya? Bukan penyuluhan. Jadi memberitahukan ke khalayak ramai, ke khalayak umum bahwa narkoba seperti ini, jenis-jenis seperti ini, dan
ada namanya organisasi GMDM yang memang menangani khusus untuk narkoba gitu loh. Kepanjangan tangan dari BNN. Nah, itu makanya wah bener nih Om, gitu kan. Cocok nih, kebetulan sekali. Makanya kita undang hari ini Om Erwin. Sekali lagi selamat datang Om di Potres. Gue nggak perlu ngejelasin lebih lanjut karena waktu episode pertama Om Erwin udah gue jelasin gitu. Oke Om, jadi sekarang Om Erwin datang dengan bendera GMDM. Kita akan bahas GMDM dari awal sampai akhir, dari jenis narkoba apa yang pernah Kodil konsumsi atau yang banyak beredar di masyarakat ya. Masyarakat ya. Di wilayah-wilayah terdekat kita gitu. Karena gini Om ya, gue bukan pengamat narkoba gitu ya, nggak tahu ya, tapi kelihatannya memang ini udah menjadi masalah yang sangat serius. Sangat serius. Nah, kita awal dulu Om. Awal terbentuk GMDM tahun berapa, bulan apa, dan tempatnya di mana? Siap. Makasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Erwin selaku Ketua GMDM DPW Kabupaten Tangerang. Salam sehat, salam hormat, salam waras, hidup bahagia tanpa narkoba. Hidup bahagia tanpa narkoba. Mantap. Salam waras, salam sehat, salam apa lagi tadi? Hidup bahagia tanpa narkoba. Gitu, siap. Jadi izin sebelumnya terima kasih kepada Ketum, ya Bapak Ketum Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Arman Depari. Terima kasih juga Ketua DPD Bapak Jimmy Utanaya. Untuk Pak Sekjen Pak Richard Nayawan nih. Makasih, kita udah bergabung di GMDM dari 2019. Jadi tadi ditanyakan kapan terbentuknya GMDM. Betul. Siap. Jadi terbentuknya GMDM itu di tanggal 2 Juli tahun 2008 di Jakarta. Terbentuknya di Jakarta ya? Di Jakarta, tanggal 2 Juli 2008. Oke, kenapa GMDM dibentuk? Gitu loh. Karena bentuk kepedulian, ya, bentuk kepedulian waktu itu ketum kami itu Pak Jepri ya, udah almarhum sekarang, ya, udah almarhum Pak Jepri itu. Jadi waktu itu ketuanya Pak Jepri. Jadi bentuk kepedulian dengan apa ya, termasuk maraknya pengguna peredaran narkoba di Indonesia. Maka dibentuklah GMDM. Alhamdulillah sekarang udah hampir menyeluruh. Hampir se-Indonesia udah terbentuk dari Sabang sampai Merauke, ya? Tingkat nasional. Ya. Makanya GMDM itu Bakornas, Badan Koordinasi Nasional. Gitu. GMDM di situ. Dan sekarang ketumnya Pak Arman Depari. Pak Armando? Pak Arman Depari. Arman Depari. Irjen Pol gitu. Beliau dulu selaku deputi berantas di BNN. Jadi di BNN itu ada macam-macam ya, ada deputi berantas, ada deputi rehabilitasi, ada deputi pencegahan, udah macam-macam. Jadi di BNN itu banyak deputinya, gitu ya? Ada bagian-bagiannya. Gitu. Kalau kita gabung dengan BNN di deputi pencegahan. Kalau berantas beda lagi. Kalau berantas itu pemberantasan. Gitu loh. Kalau pencegahan kita mencegah jangan sampai generasi muda terjerumus kasus narkoba. Berarti tugasnya Erwin mengedukasi kepada masyarakat gitu ya. Lah jangan kaum sampai muda, terutama kaum muda ya. Kaum muda yang gampang masuk ke dunia itu. Kenapa? Karena kaum muda itu kebanyakan mereka masih labil. Iya betul. Banyak dirayu, banyak diajak, padahal itu sangat berbahaya. Tuh seperti itu. Kadang kan suka dikasih gratis dulu nih, coba. Nah itu. Nih gue punya nih enak nih. Gitu. Coba-coba dulu. Awalnya coba-coba. Itu gitu loh. Perawalnya coba-coba dikasih gratis. gratis. Ya kan gratis. Setengah harga. Full harga. Gitu loh. Terus seperti itu. Akhirnya jadi budak narkoba. Seperti itu. Bunar. narkoba. Nah itu ya teman-teman. Hati-hati terhadap narkoba, hati-hati barang yang gratis. Hati-hati Del. Ya, jangan macam-macam. Om sambil diminum ya. Siap. Diambilin sambil merokok aman. Udah ada air nih. Iya, settingnya langsung dari bawah. Terus muncul. Dan itu ini Om ya, kalau GMDM tuh terbentuknya atas dasar apa tuh awalnya gitu? Kok bisa
dibentuk gitu. Karena kan sudah ada BNN. Nah, gitu loh. Nah, Oh, iya, gitu. Akhirnya. Siap. Ini perlu saya terangkan juga ya, bahwa GMDM itu dibentuk berdasarkan apa ya? Jadi GMDM itu sebenarnya kepanjangan tangan dari BNN. Kenapa? Karena BNN itu tenaga kurang lah. Jadi untuk pencegahan Ya. mereka merangkul GMDM gitu loh. Karena kalau hanya BNN aja yang bergerak, jelas tidak akan bisa ditangani. Nggak kepegang ya Om. Nggak kepegang lah. Ada juga lah rekan-rekan dari Granat juga ada, dari GAN juga ada, dari Gaharu Nusantara juga ada gitu. Itu ada penggiat-penggiat tentang bahaya narkoba. Itu seperti itu. Tuh. Berarti tugas dasarnya GMDM dan BNN itu sama aja atau jelas berbeda? Jelas kalau berbeda apa ya? Kalau misalnya persamaan ya ada persamaannya gitu loh. Kenapa? Karena dari BNN itu ada deputi pencegahan. Jadi kita di pencegahan. Iya. Gitu seperti itu tugasnya sama gitu loh. Jadi untuk supaya generasi muda ini jangan sampai tersentuh oleh narkoba. Terus seperti itu. Ya jadi tahun 2007 jujur 2007 itu bukan 2007 1971. Oke. Ya. 1971 itu pemerintah sudah menyatakan bahwa Indonesia itu darurat narkoba. Buset. Tahun 70 tuh. Tahun ya? 71. Tahun 71, Dil. Tapi emang gue sempet ya seliweran aja gitu. Kayak ada berita atau gimana. Kenapa narkoba bisa masuk ke Indonesia pada tahun 70 itu? Karena berawal narkoba dari mana? Di Negara Amerika Latin. Iya, dari sana mungkin. Karena mereka ngerasa bahwa pada tahun 70 itu adalah generasi emasnya orang-orang Indonesia. Bener nggak sih, Om? Jadi Betul. jadi makanya kenapa dihancurin ya? dihancurin. Betul kayak seperti gitu. itu gitu loh. Apalagi dulu ada yang namanya perang candu gitu loh. Ya kan perang candu itu musuhnya tuh dikasih candu semua gitu loh. Terus seperti itu. Nah, jadi bentuk kepedulian pemerintah akhirnya dibuatlah undang-undang tentang narkoba yaitu nomor 22 tahun 97. Tuh. Akhirnya karena dibentuk undang-undang tahun 22 tahun 97 masih banyak aja yang pakai, diperketat lagi, direvisi lagi menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2009. Sekarang ini lebih ketat tapi masih aja banyak yang pakai. Gitu seperti itu. Gitu loh. Jadi intinya kenapa udah diperketat tapi masih banyak yang pakai. Iya. Masih jadi pertanyaan. Masih banyak pertanyaan gitu loh. Ancamannya nggak main-main tentang narkoba gitu loh. Kurir, pengedar itu ancamannya bisa seumur hidup. Gitu. Untuk pidana. Untuk pidananya gitu loh, kecuali pemakai. Kalau pemakai itu mereka korban. Berarti lebih ringan berarti, Om? Apa gimana? Lebih ringan. Kalau pemakai itu wajib kita obati, mereka orang sakit. Iya. Gitu loh. Bukan kriminal ya? Bukan kriminal. Untuk pemakai. Konsumsi lah ya. Konsumsi tidak bisa dipidanakan sebenarnya, wajib direhabilitasi. Oh, berarti misalkan ketika ada masyarakat atau misalkan pemuda lah, contoh ada pemuda A yang tertangkap oleh polisi sebagai pengguna narkoba. Nah, berarti GMDM ini bisa nolongin si ini untuk pindah menuju rehabilitasi? Iya. Bisa. Oh. Bisa. Kebetulan kami punya panti rehab ya di Durian Sawit, Jakarta Timur. Dan kami pun bekerja sama dengan BNN. BNN yang di Lido gitu. Itu kalau ditangkap, penangkapan itu beda. Biasa kalau penangkapan tuh menjalankan rehabilitasi 3 sampai 6 bulan. Iya. Ya, setelah rehabilitasi pidananya akan bergulir. Gitu. Pidana tetap ada. Pidana tetap ada. Tapi yang diutamakan adalah rehabilitasi. Rehabilitasi. Beda lagi. Seandainya ada pengguna ingin sembuh. Iya. Ngaku dia nih, ngaku gitu. Ngaku bahwa saya ini ya, pemakai berat narkoba, ingin sembuh. Gimana caranya? Sok datangnya ke kantor kami di Durian Sawit. Oh, kantor pusatnya di Durian Sawit. Durian Sawit. Kalau untuk wilayah kabupaten ada, Om? Belum ada. Belum ada wilayah kabupaten, ini pun baru perencanaan. Oh, baru perencanaan. Baru perencanaan akan dibuat
panti rehab untuk pemakai narkoba di Kabupaten Tangerang. Itu ada perencanaan. Mudah-mudahan nih dari BNK BNK Kabupaten Tangerang segera dibuatnya panti rehab khusus untuk pengguna narkoba. Amin. Jadi biar kawan-kawan yang ada di kabupaten nih Biar nggak jauh dia. sehat semua. Betul. Biar nggak Karena, jauh. karena sekarang ini pemakaian narkoba kebanyakan kalau dikirim ke BNN Iya. itu di Lido ya, Lido. yang di Lido. Itu ngantrinya minta ampun. Ngantri banyak yang pengen sembuh. Iya. Waiting list berarti Om ya? Betul. Istilahnya gitu ya? Ya, itu ngantri-ngantri banget lah. Itu Iya. free. Nggak berbayar Om? Sama sekali tidak ada Daftarnya biaya. juga. Ya, sama sekali tidak ada biaya. Itu pun kalau kita datang ingin sembuh. Gitu. Kalau misalkan datangnya langsung ke GMDM itu bisa juga. Bisa juga ke GMDM gitu. Silakan nanti kapan-kapan datanglah. Kan kita udah sehat. Masa kita datang ke sono ya? Mau lo datang? Kita kan udah sehat. Si kodal tuh. jadi gini kali Del. Misalkan kita lagi nongkrong nih, nemuin orang-orang ciri narkoboy. Langsung kita bawa. Om Erwin, Sani, siap kita siksa. Gitu. Nah Om, supaya lebih gampang ya, supaya mengedukasi masyarakat juga. Nanti kita bahas juga nih jenis-jenis narkoba itu apa. Kalau orang pakai narkoba itu ciri-cirinya apa sih Om? Ciri-ciri yang gampang dilihat deh. Oh siap. Jadi ciri-ciri pemegang narkoba itu beberapa jenis ya. Dan ciri-cirinya itu beda-beda. Beda-beda cirinya, ciri-cirinya gitu lah. Contoh satu sekarang yang lagi ngetop ya, yang lagi ngetren masalah pemakai sabu-sabu. Oh sabu ya. Ya. Jadi kalau pemakai sabu-sabu itu dari garis mata pun udah terlihat. Hitam. Agak hitam dari garis mata gitu loh. Keringat apa gitu ya? Keringat nggak jelas selalu muncul. Wah, kesangan Bu, baik gitu tak? Iya, betul. Jadi keringat nggak jelas lah. Itu selalu muncul gitu loh. Ada lagi semacam misalnya mereka kurang makan nggak nafsu gitu loh. Terus seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kalau saya misalnya nih ada orang habis pakai sabu, nggak bisa dibohongin. Ketahuan ya. Saya hafal. Gitu loh, saya hafal karena kita udah pelajari semuanya. Termasuk ya kalau boleh jujur saya juga dulu lah itu masa lalu masa lalu cukup dikenang, tidak boleh diulang. Betul gitu. Jadi gitu teman-teman, masa lalu cukup dikenang, tidak boleh diulang gitu. Jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Lihat ke depan. Biasa Dil. Mantap. Seperti itu. Karena yang boleh ngeliat ke belakang cuma supir. Iya, kalau pakai spion kan. Gini mantap. Benar-benar. Nah, itu tadi pengguna narkoba tuh yang lagi rame itu sabu ya, berarti memang kadang kalau orang garis matanya hitam keringatan, jadi dia nggak aktivitas berat nih Om ya. Kan misalnya kalau kita aktivitas berat baru keringatan, dia mah santai-santai aja, kesangan patut dicurigai berarti. Berarti kalau udah ada orang diem aja matanya hitam keringatan, wah nyabu nih. Bagi dong. Sama gitu. Kadang-kadang giginya ngadu tang. Gini ya. Kertek gitu. Gitu loh. Ini nggak mau diem nih. Ini nggak mau diem ya. Nggak mau diem gitu. Begitu itu. Gitu loh. Jadi gitu ya. Gitu Om ya. Aduh. Itu kacau juga itu ya. Kacau lah. Asli sih Om. Berarti, buset. Gua ya yang gue tahu nih Om ya, sabu itu belinya mahal. Betul. Ngebela-belain gitu ya, buat kenceng. Buat kenceng karena awas nabrak bro, jangan kenceng. Bener sih, ini speed banget ya. Wah berisik. Saya sendiri bingung, bingungnya apa coba ya. Sekarang yang terjerumus kasus narkoba, sabu itu kebanyakan anak-anak ABG gitu loh. Sekolah gitu kali Om ya. Iya kan, itu duit dari mana? Coba, sok, duit dari mana gitu. Mereka beli misalnya hanya satu paket harga 300.000, duit jajan dia juga nggak mungkin seperti itu. Iyalah. Ya. Kecuali lebaran gitu. Dari mana dia dapat duit? Nah itu yang tadi saya ceritakan. Pertama mereka coba-coba, ya kan gratis lah. Dipancing-pancing gratis, setengah harga full. Oke, mereka mungkin bisa cari pakai uang jajan dulu lah. Ya kan? Gitu kali ya. Betul. Uang jajan habis, pasti banyak barang-barang yang hilang di rumah.
dilelang itu Dilelang. buat beli narkoba. Kalau udah kecanduan tuh ya. Apa aja yang Candu. bisa dicolong dari rumah itu yang dijadiin duit buat beli narkoba. Terus seperti itu. Itu pokoknya kalau orang banyak kalau misalnya ada barang-barang banyak yang hilang di rumah itu perlu dicurigai. Hati-hati. Ya, betul. Itu hati-hati. Itu seperti itu. Habis di rumah mereka bisa keluar. Gitu loh. Mereka bisa keluar. Bisa aja jadi penjahat jalanan gitu loh. Berarti jadinya jadi double gitu ya. Iya. Iya, Jadi double. pemakai narkoba ketika udah sakau Kriminalitas. Kriminalitas ya untuk mengubur kesenangan sesaat gitu loh. Apapun risikonya, misalnya ada curanmor, maling motor itu kebanyakan mereka juga bukan buat makan gitu loh. Rata-rata Buat party. beli sabu, beli ini, beli itu gitu loh. Iya. Pada pakai mabok gitu loh. Rata-rata bukan buat makan mereka. Seperti itu. Tapi Om, kalau misalkan ada pemakai yang digunakannya untuk kreativitas gitu, itu gimana Itu tuh? tetap Tanggapan Om Erwin? Enggak Om gitu. Iya maksudnya. Tetap dihukum. Dihukum. Nah sekarang ada pertanyaan. Apakah narkoba itu bisa digunakan, dipakai? Jawabannya bisa. Boleh. Tapi harus dengan resep dokter. Berarti harus ada ininya ya? Izin lah. Izin dari dokter. Ya. Nah jadi kita nih misalnya nih luka aja. Luka misalnya luka sobek nih. Suntik. Mau dijahit. Pakai narkoba loh. Obat bius itu? Obat bius itu. Oh itu obat bius sudah termasuk golongan Termasuk narkoba? golongan narkoba gitu loh. Banyak kan mereka pakai morfin gitu seperti itu. Morfin ya? Iya. Morfin, iya. Oh gitu. Oh jadi gitu, Il. Terus cara penanganan GMDM apa? GMDM. Untuk para korban nih, itu cara penanganannya gimana tuh? Apakah memang langsung dibawa aja ke rehabilitasi? Apakah memang Bu, ini anak ibu bisa dilakukan rehab di rumah apa gimana Om? Kalau tingkat keparahannya tergantung nggak sih Om? Iya, ada ininya nggak? Kelas-kelasnya gitu ya? Jadi gini ya, orang misalnya ingin sembuh, sebenarnya nggak usah direhab pun selesai. Ya, gimana tuh caranya? Niat dari hati, selesai. Tidak ada rehabilitasi. Sekarang kalau orang direhabilitasi kalau nggak niat sama aja bohong. Iya. Betul nggak? Niat dari dalam hati selesai, gitu loh. Terus seperti itu. Nah jadi emang kalau GMDM itu menangani yang direhabilitasi itu ya tergantung dari keluarganya gitu loh. Apakah keluarganya ini mau nih keluarganya yang kena ini nih untuk direhabilitasi gitu loh. Ya kan kalau misalnya nggak mau kenapa kita harus maksakan gitu loh. Ya kan toh kita hanya bantu. Ya kan begitu. Kalau misalnya ada orang terlibat kasus narkoba, saya maju ini rehabilitasi. Ntar orang nyangka kita ini lagi cari sensasi gitu loh. Terus seperti itu gitu loh. Banyak juga kali nemuin seperti itu ya Om ya? Banyak. Gak usah jauh-jauh, di sini pun banyak. Tangerang pun banyak, apalagi Tangerang ya. Tangerang itu benar-benar daerah gampang dimasukin gitu loh. Gitu loh. Karena apa? Karena kan garis pantai ya. Garis pantai banyak, misalnya tanpa pelabuhan mereka bisa aja nyebrang, misalnya pakai kapal di tengah laut, berhenti pakai perahu misalnya ke pantai, itu bisa untuk penyelundupan gitu seperti itu. Contoh satu aja kemarin yang pengungkapan kasus 2 ton ya di Sumateranya di Pulau apa itu yang bawa itu kapal berbendera Thailand. 2 ton sabu dalamnya sekarang 2 ton. Harga sabu hitung aja 1,5 juta aja per gramnya, kali 2 ton berapa? Itu berarti siap edar di Indonesia berarti? Di Indonesia. Oh itu mau dikirim ke Indonesia? Ya. Itu yang ketahuan loh Om? Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan ini banyak. Buset. Jadi lihat. Banyak. Biasanya tuh yang penangkapan dengan yang lolos tuh lebih banyak yang lolos. Iya. Gitu ya. Buktinya walaupun ditangkap terus-terusan tapi kan masih marak. Iya. Masih ramai aja. Masih ramai peredarannya. Gitu. Nah jadi menyangkut masalah Hani ya, kita nih Hani di tanggal 26 Juni ya. Kenapa Hani itu
bisa di tanggal 26 Juni. Oke. Hani itu 26 Juni kebetulan itu ada pengungkapan kasus ya terbesar di Tiongkok, opium dari negara apa sih? Negara bagian Amerika itu. Amerika Latin. Amerika Latin lah. Gitu loh. Masuk ke Tiongkok. Kolombia mungkin apa? Dari Kolombia betul ya, dari Kolombia masuk ke Tiongkok berapa puluh ton gitu loh. Nah, itu dimusnahkannya itu per tanggal 26 Juni. Jadi dunia menyatakan bahwa di 26 Juni itu Hari Anti Narkoba Internasional ngikutin momen masalah pengungkapan kasus yang penyelundupan opium itu ke gitu. Tiongkok. Oh, itu sejarahnya, Om. Itu sejarahnya. Pada tahun berapa tuh, Om? Dideklarasikan bahwa tanggal 26 Juni itu adalah Hari Anti Narkoba Internasional. Ya. Justru sampai sekarang saya pun belum ini ya, Hari Anti Narkoba yang keberapa kita pun nggak tahu ini gitu loh. Berarti cuma hanya memperingati setiap tahun ya seperti itu gitu loh. Apa tahun 88 apa tahun berapa gitu loh. Ya kan, yang satu tanggal 26 Juni itu Hari Anti Narkoba Internasional. Seperti itu. Nah, nih Om, ini kan ada buku nih Om. Nah, buku ini yang dikeluarkan oleh GMDM ya? Oh, bukan. Bukan. Buku ini yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten. Oh, BNK. Badan Narkotika Kabupaten. Oh, nih teman-teman nih buku Tanpa Narkoba dengan Cinta. Nih teman-teman bisa lihat ini karyanya ini ya. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Pak Haji Dede Sutardi ya. Ini mungkin nanti saya tinggalkan di sini. Ya, siap Om. Ya, ini untuk baca-baca. Boleh. Nanti lihat isinya. Wah, keren banget nih di halaman 21. Apa itu? Memahami cinta, anjay. Memahami cinta, anjay. Makna cinta. Cinta memiliki makna yang sangat luas yang menghiasi dan mewarnai hidup dan kehidupan manusia sepanjang masa. Rapi, Dil. Boleh banget nih. Berarti ini ya, Dil ya. Buku ini tuh apa namanya, mengungkap jenis narkoba gitu kan. Betul, jenis narkoba, terus masalah pidananya seperti apa gitu. Itu lengkap ada di situ. Iya. Ciri-ciri pemakainya apa kan ada di situ. Iya, ada di situ semua gitu. Bisa dipelajari nanti, bisa pelajari. Seandainya udah bisa masuk nih. Untuk penjualan tentang narkoba ke sekolahan-sekolahan, ke kampus-kampus, gitu loh, ke kantor-kantor pemerintahan, ke masjid-masjid, gitu. Terus seperti itu. Karena kan memberikan pesan baik nggak perlu di tempat ibadah aja di mana. Betul. Terus seperti itu. Sambil nongkrong juga bisa ya, deh. Nongkrong juga bisa. Wah, lu daripada lihat IG aja main HP nih, baca nih buku nih kan gitu ya. Iya. Setidaknya kita juga turut andil dalam memberantas narkoba. Iya. Benar ya? Iya, betul. Jadi siapa aja. Jadi yang masalah pencegahan itu bukan BNN aja, bukan GMDM aja gitu. Masyarakat pun berhak. Berhak masyarakat juga gitu loh. Jadi itulah bentuk kepedulian. Gitu loh. Jangan sampai bisa ada teman pemakai narkoba dibiarin aja. Gitu. Aja kayak nyungsep. Betul. Jadi kalau kita pelajari buku ini gitu loh. Benar. Ya kan, kita pelajari buku ini, kita bisalah menasihati, udahlah lu gini-gini ntar lu dijerat pasal sekian lah segala macam gitu loh. Ancamannya sekian. Bisa aja tuh seperti itu gitu. Makanya kalau ada kawan yang lagi doyan kencang-kencangnya jangan dibiarin, dak. Ya kan? Harus gabung ya, bareng yuk. Ini nih yang begini nih. Enggak, itu intermezzo aja. Nyetak pakai palu, Tom. Ini nih, coba dari Sat Narkoba nih ngomongnya macam-macam nih. Aduh. Apa perlu saya antar nih ke Polres nih? Tapi Om, berdasarkan pengalaman Om nih, misalkan ada yang terindikasi narkoba, nah terus misalkan ada yang lapor lah, misalkan tangganya dijemput lah sama teman-teman dari GMDM, si keluarga nahan, ada nggak yang begitu? Iya, nggak terima gitu. Ada juga. Itu kok, maksudnya orang mau diajak dihaden kok ditahan? Iya, jadi apa ya? Pertama mungkin nama baik keluarga gitu lah. Takut malu. Itu di situ. Jadi sebenarnya nggak usah malu. Nggak usah malu lah. Bener. Mereka bukan penjahat kok. Ya kan, kenapa harus malu gitu loh. Untuk diobati biar sembuh. Ya kan, ada juga yang nahan gitu. Ada yang sadar
menyerahkan tolong nih anak saya ingin sembuh. Iya. Ada yang seperti itu. Nah itu yang nahan juga ada. Gitu. Ya kalau kita udah berusaha ya, itu sih sasarkan lagi ke keluarga ya. keluarganya. Gitu seperti itu. Iya sih kebanyakan ketika ada anaknya yang makin narkoba gitu, terus orang tuanya kayak ngerasa malu, jadi kayak nggak terima gitu ya buat direhabilitasi, atau misalkan emang karena kurangnya edukasi sih kalau menurut Edukasi. saya. Edukasi kurang. Iya. Nah sekarang gini, kalau misalnya ada orang pengguna narkoba udah saya kasih tahu keluarganya gini ini, mereka nggak terima ya. Iya. Tapi kalau ditangkap polisi baru Baru minta tolong. baru mereka minta tolong. Aduh, banjir air mata. Tolonglah katanya Erwin. tuh anak saya gini gitu loh. Ya kan, terus seperti itu. Gitu. Tapi ini nggak Om, apa dari sekian banyaknya keluarga pengguna narkoba Pemakai gitu, ya. apakah ada apa namanya ini misalkan kayak dia udah di atas ini sama GMDM, itu ada biayanya nggak gitu? Maksudnya harus bayar sekian karena sudah direhabilitasi dalam berapa bulan gitu? Iya. Siap. Kayak ada uang makannya gitu, atau uang tinggal selama dia di panti rehab gitu. Oh siap. Apakah semuanya gratis gitu? Iya. Gimana? Siap. Jadi gini ya, tadi udah saya katakan kalau di panti rehab itu semuanya free. Oh semuanya? Free, ditanggung oleh negara. Itu seperti itu. Jadi ditanggung oleh negara. Kecuali tadi kalau misalnya hasil tangkapan. Oh iya, beda ya. Beda. Gitu, Kalau tangkapan, iya. kalau hasil tangkapan itu ada administrasinya, ada bulanannya mungkin buat makan si penghuni rehabilitasi gitu seperti itu. Jadi itu ada kalau tangkapan beda. Tangkapan dengan menyerahkan diri itu beda. Oh, itu berarti itu. nah berarti untuk tempatnya gitu, ruangannya, apakah dia dibedakan si ini khusus orang-orang yang ditangkap Hasil tangkapan hasil gitu. tangkapan, Ya. atau ini orang-orang yang khusus menyerahkan diri? Enggak. Kalau di panti rehab itu kalau namanya panti rehab itu disatukan. Oh, disatukan. disatuin aja. Ya, karena tahapannya tuh sama. Oh, sama. Ya kan tahapannya sama. Bisa juga di panti rehab itu ada pak ustadznya gitu loh. Ada yang hobi musik diituin ke musik gitu loh. Iya, ada olahraganya di sana. Jadi di panti rehab itu gimana caranya supaya si pemakai ini bisa lupa tentang narkoba. Berarti lebih diasah lagi untuk Lebih diasah lagi gitu. gimana caranya supaya mereka lupa untuk pakai narkoba. Terus seperti itu. Jadi nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemukan saudara, keluarga, atau tetangga yang terindikasi narkoba, bisa langsung kemana Om? Apa nomor Om Erwin kah? Apa nomor hotline-nya GMDM kah? Apa gimana enaknya gitu menghubunginya? Oh siap. Untuk saya juga nggak jadi masalah ya. Karena apa? Karena GMDM itu termasuk IPWL. Apa tuh? Itu tuh sih penerima wajib lapor. Institusi penerima wajib lapor. Iya, IPWL gitu. Nah jadi misalnya ada orang nih habis direhab ya, habis direhab, biasanya tuh keluar mereka wajib lapor. Oh gitu. iya. Ya kan wajib lapor pun nggak usah ke sana, ke saya pun udah. Oh udah bisa. Gitu loh, gitu loh. Ya ke teman-teman dari GMDM udah bisa. Gitu seperti itu. Institusi penerima wajib lapor IPWL. Oh itu namanya ya. IPWL. Gitu. Jadi setelah masyarakat yang habis direhab keluar itu namanya harus wajib lapor gitu. Wajib dalam lapor. berapa lama tuh? Iya, tuh jangka waktunya. Biasanya dalam jangka 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan. Jadi wajib lapor itu dilihat perkembangan ini. Gitu lah, nih anak masih pakai apa enggak? Gitu lah. Kadang-kadang wajib lapor ke sini berapa nih? Misalnya sebulan 4 kali ya, tiap minggu gitu. Minggu keduanya mereka dites urin. Minggu kedua positif apa negatif gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya negatif ya alhamdulillah gitu loh. Kalau misalnya positif ya udah berabe lagi aja. Bisa-bisa masuk lagi. Dengan jangka waktu yang lebih panjang mungkin. Lebih panjang lagi. Sesi kedepannya lebih panjang. Cara ini Om, cara mengetahui bahwa si pemakai ini itu tingkatannya, misalkan wah ini masih baru nih gitu, atau wah ini mah udah rehabilitasinya harus Lama nih, bertahun-tahun gitu. Itu gimana cara ngebedainnya tuh Om?
Jadi kalau pemakaian narkoba ya, yang baru sama yang senior. kayaknya sih emang efeknya sama. Oh, sama. Iya. Sama efeknya gitu loh. Seperti itu. Yang baru sama yang lama. Gitu loh. Jadi kita emang yang baru sama yang lama itu kita nggak bisa bedain. Iya. Gitu. Intinya mereka pakai narkoba. Iya. Gitu. Oh, berarti untuk mau yang udah berapa puluh tahun, mau yang udah baru berapa bulan, itu ditanganinya dengan sama gitu. Iya, gitu loh. Nah, jadi kalau tes urin ya, sekarang ini banyak yang diakalin ya. Ada juga misalnya mau ada tes urin nih. Ada zat ya, obat yang bisa mensterilkan. Oh, udah bisa pakai terus dia tes urin terus dia aman gitu ya. Ada yang gitu ya. Ada. Itu obatnya dimasukin ke apa? Wadah minum gitu urin atau kita konsumsi? Biasanya disuntik. Oh, disuntik. Ya, suntik gitu tuh ada zat yang bisa mensterilkan gitu loh. Tapi untuk aparat nggak bisa dibohongin. Kenapa? Tes urin negatif, rambut nggak bisa dibohongin. Berarti nyangkut juga di rambut. Rambut bisa dites gitu loh. Karena kalau rambut itu jangka panjang. Biasanya bisa 2-3 bulan gitu loh. Gitu. Itu belum hilang, masih melekat. Walaupun udah sampoan berapa hari ya. Nah, sekarang di dalam. Kalau tes urin misalnya dia hantam susu beruang aja, dihantam air kelapa aja udah bisa hilang ya, hilang. Steril ya. Oh, kalau urin gitu loh. Tapi Om nih, di kecamatan kita lah, nggak usah jauh lah. Berapa orang sih Om yang sudah masuk di panti rehab di kecamatan Balaraja nih? Khususnya ya. Apakah ratusan, apa puluhan, apakah nggak ada sama sekali? Berdasarkan data loh. Kalau di kecamatan Balaraja, jujur ya, kalau bilang ratusan gitu loh. Jadi ada yang langsung dipidanakan gitu loh. Ada yang dikirim ke panti rehab gitu, seperti itu banyak. Itu sesuai data yang saya dapat dari Sat Narkoba. Polres ini. Ya, Polresta Tangerang. Itu karena apa, saya juga dengan Sat Narkoba Polresta Tangerang rekanan gitu loh. Kadang-kadang ada yang ditangkap, saya minta bantu, tolong bisa dibantu nggak? Bisa bang, ini pemakai, tolong dibantu. Kalau misalnya yang jualan, nggak bisa masuk nggak? Oh nggak bisa. Kenapa? Dia jualan. Oh beda tuh. Beda. Kalau jualan bebek saya minggir. Untuk pemakai dan pengedar itu beda. Beda, jauh beda gitu loh. Kalau pemakai saya bilang tadi mereka tuh orang sakit. Iya. Kalau pengedar itu benar-benar nyebarin penyakit. Dan GMDM di situ tidak ikut campur. Lu mau ngejualin ngapain? Gua ngurusin lu. Gitu kali ya? Apa gimana? Ya. Jadi bukan gitu. Ya emang sih kalau penjual itu wajib dipidanakan. Iya. Ya kan wajib lah dipidanakan gitu loh. Karena mereka jualan racun. Iya. Gitu. Itu sih yang bahaya ya. Itu yang bahaya. Iya benar. Ngeri juga sih di zaman sekarang ya. Aduh. Ya cuman ya kemarin saya lihat tuh dari BNN ya, ini juara berturut-turut 5 tahun tentang peredaran pemakaian narkoba terbesar itu Sumatera Utara. Sumatera Utara itu nasionalnya. 5 tahun berturut-turut. 5 tahun berturut-turut peringkat juara. Pertama berarti. Peringkat pertama paling banyak peredaran gelap dan pemakai narkoba. Itu paling banyak Sumatera Utara. Karena emang perbatasan kali. Dekat kali Om ya sama apa namanya? Ya pulau gitu ya. Itu kita kurang tahu juga ya masalah itu ya, apa mungkin terlalu bebas, apa terlalu kurang pengawasan gitu, seperti itu. Nah, jadi emang di Medan itu pemakaian narkoba banyak sekali. Lihatlah di medsos itu ya, penggerbekan kampung narkoba di daerah Medan, daerah ini gitu loh. Ya mudah-mudahan aja nih untuk Medan nih tahun yang akan datang nih bisa turun gitu loh, jangan jadi peringkat 1 gitu loh, seperti itu. Ganti sama yang siapa? Janganlah. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Kalau dia turun otomatis ada yang naik ya. Ya paling tidak dihapuskan lah. Dan semoga juga Banten tidak pernah masuk. Oh iya. Ya kan Om ya? Amin. Betul, tapi kalau Banten sih jujur ya. Kalau Banten tuh karena daerah lintasan ya. Pertama kita ada bandara. Pelabuhan. Terus pelabuhan. Ini gampang pintu masuknya ke Banten. Itu termasuk banyak pengungkapan lah.
Yang waktu itu ada penangkapan berapa kilo gitulah di Selat Sunda. Itu ada juga pernah penangkapan gitu loh. Ada misalnya rumah yang di daerah Serang itu ada rumah untuk produksi narkoba. Iya, di Itu Serang. ada. Nggak usah jauh-jauh lah, di sini aja nih. Di Kabupaten Tangerang. Di perumahan apa itu yang di belakang TB itu. Itu home industry digerebek juga. Produksi ya? Produksi narkoba. Jenis apa tuh? Jenis sabu. Oh, jenis sabu juga. Jenis sabu. Berarti memang orang di kita nih ya teman-teman udah pandai memproduksi sendiri ya. Tuh. Berdikari berarti. Tapi dalam hal yang tidak baik gitu. Dulu aja ya di daerah Cikande, Jawilan kalau nggak salah itu tuh tahun 2000 berapa saya Itu gue lupa SMA ya. kalau nggak salah Om. Penggerbekan waktu itu ya. Penggerbekan ya. Oh, inget loh. Iya. Betul, yang Pak SBY datang Ya. ke sana itu. Sampai Itu presiden pabrik-pabrik besar sekali itu produksi inek. Skala pabrik, Dil. datang. Gila. Skala pabrik. Pabrik itu. Itu di sana gitu loh. Jadi banyak kecolongan. Itu berarti ya izinnya ya dari awal ya. Ya, Emang udah kalau izin manipulasi sih mungkin ya? bisa lah. Izin biasanya buat perusahaan ini tiba-tiba dalamnya beda. Iya. Ya, Gitu, pabrik seperti bihun itu. gitu misalnya. Pabrik bihun katanya dalamnya produksi narkoba Banyak itu seperti itu. kimianya gitu. Karena kan tertutup perusahaan itu gitu. Kita nggak bisa nyalakan aparat Iya. juga Iya, gitu iya. loh. Nih sejauh ini Iya. Om, agenda GMDM untuk Hani ini apa Om? Yang di skala kecamatan aja lah kita biar teman-teman pada tahu mau pada lihat penyuluhan apa gimana gitu. Ada agendanya nggak Om untuk Siap. Hani ini? Jadi di 26 Juni ya hari Kamis kalau nggak salah itu kita ada koordinasi dengan Bakornas GMDM ya Ya. waktu Jum kemarin tanggal 5 Hmm. ya. Jadi untuk GMDM kabupaten seluruh Indonesia GMDM kabupaten itu wajib mengadakan Hani. Oh iya, Ya. agenda wajib ya. Agenda wajib apa aja kegiatannya. Semacam teman-teman dari Depok ngadain pemancingan gitu loh, mancing Iya. untuk ini gitu loh. Iya, Ada anjing. yang santunan yatim gitu loh. Tapi tetap nanti ada edukasi tentang narkoba. Oh. Ya insya Allah nanti di Kabupaten Tangerang khususnya di Balaraja nih tempatnya Hmm. kita punya base camp di Balaraja ya. Kita udah lapor ke Ketum ya, ke Pak Arman Depari bahwa untuk Kabupaten Tangerang kita akan mengadakan santunan yatim. Oh, di sini. Ya, ada base camp di flyover gitu, santunan yatim, dan beliau welcome gitu seperti itu. Insya Allah mungkin bisa lebih meriah ya, karena kita setiap Hani yang lalu-lalu kita selalu hura-hura. Ya kan kita ngadain konser musik gitu loh, enak kita gitu ya. pagelaran ini itu gitu loh. Kita sekarang difokuskan ke sosial, Sosial. terus seperti itu. Tetap ada penyuluhan Om pasti lah. Tetap kita ada edukasi gitu, karena kan anak-anak yatim juga perlu kita selamatkan gitu seperti itu. Karena mungkin yang rentan itu adalah memang tidak ada kontrol dari orang tua ya. Contohnya Betul. sorry ya gitu yang Betul. anak yang Walaupun kita ketat, misalnya ngontrol anak-anak banyak yang kecolongan. iya. Ya kan padahal segitu ketatnya ada yang kecolongan gitu. Sampai orang tuanya bahwa tuh anak lo ditangkap, nggak percaya, saya nggak percaya. Tapi setelah itu, iya baru gitu. Banyak orang nggak percaya anaknya terlibat narkoba gitu. Karena di rumahnya mereka baik-baik, Iya. sopan gitu. Di luar beda, itu seperti itu. Berarti pengaruh besar juga ya lingkungan ya? Pengaruh besar lingkungan, pengaruh besar sekali lingkungan. Pergaulan khususnya ya. Iya. Pergaulan. Jadi kalau bergaul juga harus hati-hati ya. Walaupun biasanya kelihatannya ini baik gitu, tiba-tiba kita main, diajaklah ke satu tempat misalnya pakai ini, pakai itu gitu. Itu banyak kejadian tuh seperti itu. Nah, itu teman-teman tuh dicatat tanggalnya 26 Juni. Juni. 26 Bertempatnya Juni. Om di Di Taman Baca. Taman Baca. Taman Ada Baca acara Balaraja. santunan. Kalau mau hadir, monggo gitu lah. Nanti insya Allah dari BNK kita undang, dari BNNK kita undang. Jadi ada dua ya, BNK dengan BNNK. BNK Apa tuh? Badan Bedanya Nasional Narkotika Kabupaten. Ya, Badan Narkotika Kabupaten. ya. Nah, kalau satu lagi BNNK, BNNK. Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten. Oh, gitu. Gitu loh. Kalau BNNK itu di bawah BNNK itu di bawah kepolisian. Gitu. Jadi yang mimpinnya polisi kebetulan kepala BNNK Kabupaten Tangerang itu Polwan. Oh, ini. Polwan. Kebetulan saya ngefans sama beliau ya untuk Ibu Pik Cangkung nih. Namanya Ibu Pipi
Pik-Pik Cangkung ya. Cangkung. Ya, beliau saya ikutin terus tuh dari Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan, terus ke Bogor, tiba-tiba sekarang ada di Kota Tangerang. Wih, Gitu. mantap. Ngepen sama beliau gitu. Aksesnya makin dekat ya Om ya. Aksesnya jadi makin dekat tuh buat bisa diskusi sama beliau ya. Siap. Om Erwin. Kebetulan kemarin pun waktu ada operasi obat-obat ya, obat kadaluarsa itu, kebetulan beliau hadir. Saya bilang, ini Ibu, saya ngapain sama Ibu gitu loh. Gitu seperti itu. Nah, jadi basecamp kita di Playover itu Taman Baca banyaklah di situ tentang spanduk ya, tentang himbauan tentang narkoba gitu, jagalah wilayah dari pedan gelap narkoba gitu, jangan coba-coba narkoba. Tidak ada orang yang umur panjang yang memakai narkoba, itu banyak kita. Gitulah kata-kata edukasi di Taman Baca Balaraja. Salah satu cara jitunya Om Erwin untuk mengedukasi ini Masyarakat, gitu, ya? masyarakat gitu. Dengan cara apa tuh biasanya Om Erwin? Selain Hani ini Om. Ya, gitu. Selain Hani. selain Jadi gini Hani ya. dan selain pakai banner atau apa gitu. Siap. Jadi gini, saya pun selalu tidak tinggal diam ya. Di situ ada misalnya kumpul-kumpul segala macam, pasti kita edukasi tentang bahaya narkoba. Begitu. Setiap ada kesempatan pasti. Gitulah. Jadi intinya kebanyakan orang kumpul-kumpul itu khawatir ya, khawatir ada yang nggak beres satu, misalnya nggak beres semua gitu loh. Nah, akhirnya kita edukasi, hati-hati bergaul gini-gini segala macam. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tuh anak-anak dibawa apa kalau dibilang asuhan lah, teman-teman lah, bagaimana gitu. Alhamdulillah nih sekarang mereka insya Allah lah tidak akan menyentuh narkoba, gitu loh. Amin. Malah kadang-kadang yang pemakai juga yang pernah direhab, gitu loh. Ketemu saya omongin gini, kamu kasihan keluarga, kasihan orang tua kamu, udah kamu berhenti. Siap Om, sampai kadang-kadang mereka nasihatin sampai nangis. Itu kejadian seperti itu, gitu loh. Pernah nggak Om, ada yang dinasehatin nangis terus minta duit, pernah nggak? Nggak pernah. Ini sebelum makan minta duit. Nasehatin, ya kamu jangan ulangi lagi ya. Iya Om, makasih. Enggak lah. Nasehatin saya. Ini minum. Sambil dicemilin. Ini dia. Daripada pakai narkoba, mending makan nih basreng, enak kan? Basreng tuh. Nah ini tuh apa namanya? Basreng pedas gurih, cemilan kriuk bikin lagi. Siap-siap ketagihan. Basreng gitu kan, dibuat dari pilihan yang dipotong tipis, digoreng kering hingga renyah, lalu dibumbui dan racikan pedas gurih khas yang bikin lidah bergoyang Om. Lidah bergoyang. Kita icip deal. Gini Om bergoyang ya. Itu bibir bergoyang. Oh, bibir bergoyang bukan lidah bergoyang. Enak Om. Basreng enakkah? Snacking enak tanpa bikin kantong menjerit. Coba. Ini juga bikin candu, tapi candu yang positif. Betul. Rapi sih, enak sih. Nggak bikin kantong kering juga ini. Ini produk dari mana, Da? Di Enaka namanya. Enaka, terus snacking enak tanpa kantong menjerit. Wah gila, keren banget nih yang punya. Enak nih dicampur jadi, bakso Dil. Oh iya. Sama mie rebus gitu enak. Nah, Hadi bikin mie rebus enak kayaknya. Jadi nih untuk teman-teman yang mau beli produk keripik ya. Basreng Enaka, bisa hubungi Instagramnya @enaka.snack. Snack SNACK, bukan snack ular ya? Bukan. SNACK. Iya, SNACK. Atau TikToknya @enaka.snack. Nah, itu aman lah Dil ya. Itu. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah sini ya. Kalau mau datang langsung datang studio bisa. Ini iklannya. Ini iklan. Lagi Om, enak Om. Ada roti Om. Ya udah nyantai. Sambil nyebat-nyebat sambil ngobrol. Om, anggota GMDM sampai hari ini berapa orang sih Om? Anggota resmi gitu loh. Siap, kalau anggota resmi kita nggak usah banyak-banyak lah. Nggak usah banyak-banyak ya. Jadi kita untuk Kabupaten Tangerang itu hanya 15 orang gitu udah cukup. Oh gitu, nggak usah sampai puluhan ratus itu enggak? Nggak usah lah. Kita bukan ormas seperti apa gitu. Iya. Kita dia hanya selaku penggiat ya, penggiat tentang bahaya narkoba. Gitu loh. 15 orang pun kita udah
sudah apa bisa kita pegang gitu. Iya. Karena kan kalau sehari kadang-kadang nih ada yang minta penyuapan narkoba, kita nggak usah misalnya pool gitu loh. Iya. Tempat sana minta gitu loh. Paling kita bagi 3, 5 orang gitu. Oh gitu. Gitulah dengan materi yang sama. Iya. Seperti itu. Berarti dengan 15 anggota itu sudah efektif ya Om Sudah ya, efektif. untuk Sudah efektif. menangani semua kasus di Betul. Ngasih edukasinya. Iya. Kadang-kadang juga karena yang lain pada sibuk, kadang-kadang saya pun sendiri. Oh iya. Sering banget Om sendiri, sering gitu. Sering untuk kemana-mana ada undangan dari sekolah gini, dari pesantren gitu. Kadang-kadang saya sendiri. Itu seperti itu. Karena setiap saya telepon karena kan kebetulan mereka sibuk semua kerja semua. Iya, Gitu, ada seperti aktivitas itu. lain ya. Iya. Jadi gini kali ya, misalkan ada satu sekolah. Biasanya Om, sekolah yang sering Om datengin itu SMA kah, SMP kah? Apa gitu yang rentan terhadap narkoba ini, misalnya usia SMP apa usia SMA apa usia SD? Biasanya yang Om datengin sering. Siap. Jadi yang sering kita datangin itu SMP dengan SMA. Gitu loh. Jadi kayaknya kalau di SMA di wilayah Tangerang tuh hampir semua saya pernah masukin. Gitu. Bukan saya masukin karena Iya. kita diminta gitu loh. Iya. Diundang ya. Diundang Penyuluhan gitu ya. loh. Apalagi nanti ini di MPLS ya. MPLS itu apa sih? MPLS itu Masa penerimaan, pengenalan. ya, pengenalan siswa. Lingkungan sekolah. Oh, iya, salah. Iya kan, Iya, itu Sekolah seperti nih itu. kali ini. Nih penerimaan murid baru nih di masa MPLS Iya, tuh. iya. MPLS. Itu yakin bukan yakin, pasti mereka akan meminta gitu. Momennya di situ pasti. Momennya ya. di situ. Kita biasanya tuh masuk ke sekolah itu berdampingan dengan kepolisian. Ya, Berdampingan dengan kepolisian. Jadi polisi itu nanti menerangkan tentang radikalismenya, Iya. termasuk masalah tawuran, masalah geng Gangster. motor gitu loh. Nah, ini marak-marak banget tuh Lagi sekarang marak ya. sekarang lagi marak ya. Gangster-gangster gitu. Betul. Jadi nanti narkobanya saya gitu loh. Termasuk ada Polantas juga Iya. di situ hadir menerangkan tentang lalu lintasnya itu kita selalu berdampingan seperti itu. Kalau misalnya gini Om, misalkan Om Erwin di sekolah A gitu SMA Iya. gitu, terus kita gabut nih sama Kodil Rio, sama Kodil. Om kita ikut dong, boleh nggak sih? Boleh, Kita dong pengen tahu nih gitu. Iya, boleh. pengen tahu Silakan. gitu. Boleh ya? Silakan. Hmm. Silakan boleh. Jadi kalau saya jujur ya nerangin tuh biasanya tuh kalau dalam ruangan kan kita pakai apa? Fokus gitu. Ya pakai proyektor ya gitu loh. Tapi kalau outdoor itu cukup kita manual ya, kita bawa contoh-contoh narkoba. Oh, di bawah tuh. Kita bawa gitu loh. Bawa Cuma contoh gambar pakai, aja atau emang barangnya dibawa? Apa ya? Jadi itu kita tuh ada contoh Atau seperti miniatur itu. doang gitu? Miniatur ya. Ah, Miniatur tuh yang sudah dibentuk ya. Iya. iya. Yang sudah dibentuk. Nah, itu kebetulan saya dapat dari BNN. Itu ada di situ, termasuk nanti menerangkan masalah sabu-sabu, masalah ganja, masalah opium, segala macam di situ ada lengkap. Oh, Terus, ntar kalau mau ikut gampang, tinggal pegangin aja ininya gitu loh. Misalkan Gitu saya ya, mau Kodil betul. nih, ikut nih ya. Inilah adik-adik contoh pemakai gitu. Kayak Gitu. gitu ya. Jadi gini kalau ya, adik-adik inilah namanya ganja misalnya. Iya. Oh bentuknya seperti ini. Kalau kalian dikasih ini ditolak ya, gitu. Hmm. Ini seperti itu Om ya. Ya, Ini sabu ya, seperti seperti ini. itu. Gitu. Kalau kalian menemukan segera lapor atau gimana gitu kalian. Betul, jadi kan kita kalau misalnya masuk ke sekolahan tuh pertama kita terangkan masalah jenis-jenis narkobanya. Terus kita terangkan masalah efek ya. Iya, efeknya. Terus terakhir kita terangkan masalah hukumnya. Setelah kita terangkan gitu semua segala macam, apakah kalian masih mau pakai masalah tentang narkoba? Enggak Pak, berarti dengar gitu Iya. lah, gitu. Terus Iya. seperti itu. Terus ketika udah dijelasin, ditanya nggak satu-satu, kamu paham nggak gitu efek pemakai sabu tuh kayak gimana gitu? Itu kadang-kadang Oh, seperti iya. itu gitu Iya, loh. Terus ada yang paham gitu? Ada yang paham bukan gitu, karena mereka setiap saya terangin kebanyakan mereka nyatat. Oh, gitu. Oh materi catatnya. Nyatat gitu loh, termasuk masalah undang-undang narkoba nomor berapa, tahun berapa mereka Iya. catat. Nanti kalau ditanya, masa pasti bisa. Kalau nggak bisa berarti dia nggak dengerin. Iya betul. Gitu, seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada aja kali yang nggak nyatet tapi pas ditanya paham, ternyata dia make. Atau mungkin di abang gua begini Iya. ciri-cirinya, karena belum pakai gitu kan. Nah, tapi besoknya dijemput. Ternyata dilaporin sama adenya. Tapi Om, gini ya,
GMDM nih, sumber dana untuk kegiatan penyuluhan segala macam itu apakah langsung dari pusat kah? Apakah dari BNN apa patungan gitu? Iya, atau Itu yang kita merasa gitu. sih ya. Kita Oh. siap ya. Kita setiap menyelenggarakan kegiatan ya, kita selalu berdampingan dengan BNK. Badan Narkotika Kabupaten. Iya. Kebetulan kita di kabupaten ya, bukan di kota. Kadang-kadang juga saya kalau ada butuh nih misalnya nih ke BNNK juga gitu loh. Nah, jadi sumber dananya dari situ. Kita ngadakan hani pun ya, ngadakan hani itu kalau mengeluarkan biaya pribadi gitu loh, ya kan dari mana sih kita gitu loh. Sedangkan itu bukan sedikit uang gitu loh. Ya kadang-kadang kita kerjasama dengan BNK. Kita mengadakan acara seperti ini gitu loh. Terus seperti itu. Jadi sumber dananya itu dari mana aja lah. Kadang-kadang dari kemarin pun hasil Zoom meeting ya dengan ketum langsung apa yang akan dilakukan di hani untuk tiap-tiap kabupaten. Ya kan. Jadi dari GMDM pusat pun nanti akan support. Apa gitu yang melakukan gua kasih duit nih gitu misalkan. Kayaknya mungkin seperti gitu. itu gitu loh. Jadi emang ada nanti bagi-bagi stiker gitu loh kita loh. Nah, jadi intinya dari pusat itu support misalnya, tapi nggak besar lah gitu, nggak besar lah. Ada masalah biaya itu ada gitu, seperti itu. Berarti jadi dari setiap agendanya GMDM itu selalu bergandengan dengan BNNK. Dengan BNK. Iya. Oh gitu Dil. Jadi kita lebih tahu nih teman-teman tentang apa namanya alur kerjanya GMDM sendiri dan jenis narkoba gitu. Jadi nih teman-teman ngingetin lagi ya. Kalau melihat tetangga, keluarga, saudara, adik, kakak gitu yang ciri-ciri yang kayak tadi, bisa langsung lapor ke Om Erwin. Bisa. Pak Erwin, di orang Pegadul kita tolong Pak Erwin. Bisa. Gitu. Bisa. Aman aja Om ya. Bisa. Bener. Om Erwin yuk, orang Gitu yuk. loh. Tidak perlu kalau susah-susah misalnya borgol aja kenapa? Oh iya meresahkan ya. Kotok orang lengit baik. Iya kira budak manyun bae cenah ditanya mamaran horeng mah puyang teu bawa duit. Ya. Kayak make narkoba. Lain make narkoba mana puyang teu bawa duit. Pas Om Erwin datang kenaon ye cenah teu boga duit. Luar biasa deh laporan kita malam ini ya. Lagi-lagi Om Erwin memang yang gue tangkap ya. Emang sosialnya tinggi gitu dan dia emang tokoh pemuda di Baraja lagi-lagi teman-teman gitu. Ini yang kedua kalinya dan obrolan kita juga menyangkut generasi muda juga, relate lah sama kita gitu ya, yang ada di lingkungan kita. Mantap. Om, terima kasih banyak waktunya nih Om ya. Terakhir Om, pesan Om Erwin untuk pemuda Baraja. Gitu. Jangan Baraja lah, Tangerang. Iya, kompeten. Lebih luas. Siap ya. Jadi ini hanya ajakan ya. Ajakan ya untuk generasi muda maupun orang tua lah. Kenapa? Karena malah narkoba itu nggak terfokus ke usia muda maupun tua gitu loh. Ya kan siapapun bisa terlibat masalah narkoba. Jadi untuk rekan-rekan jangan sekali-kali menyentuh apalagi mencoba tentang narkoba. Yes. Ya kan. Jadi hiduplah normal tanpa narkoba. Gitu seperti itu. Apalagi ya? Ya sesuai dengan ini buku ini Om, tanpa narkoba tanpa narkoba dengan cinta. Gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi untuk rekan-rekan semuanya jangan sekali-kali mencoba narkoba. Ya. Betul. Hidup normal-normal aja lah. Yang lempeng-lempeng aja lah. Dengar kalau aku ngomong ya. Dengar loh, jangan tiba-tiba Om gitu loh. Seperti itu. Ya. Luar biasa teman-teman nih obrolan kita ya. Jadi walaupun mendatangkan narsum yang kemarin ini yang keduanya, tapi dengan pembahasan yang sangat bermanfaat Dil. Ya betul. Buat kita karena memang kayak lagi Om ya. Tadi gue udah bilang closing tapi lanjut lagi lah, gue masih ada pertanyaan. Di kabupaten, kecamatan yang zona merah itu kecamatan mana Om? Yang zona merah lah gitu yang darurat. Jadi jujur ya, kalau misalnya di Kabupaten Tangerang zona merah itu kalau saya bilang hampir semua zona merah. Untuk kabupaten? Untuk kabupaten. Kenapa? Setiap kecamatan itu banyak yang kena. Nomor satu deh, nomor satu. Nomor satunya Om. Kalau nomor satu jujur ya, kalau boleh saya jujur, nggak usah jauh-jauh lah, wilayah saya sendiri Belaraja zona merah. Ngeri Dil. Ngeri banget gue. Zona merah gitu loh.
Oh iya, sama sih gue juga masih pengen nanya ya. Kalau udah closing enggak apa-apa, lanjut aja. Oh, udah tanggung deh ya. Tanggung. Saran gue. Bisa lah, aman lah. Iya. Waktu punya kita. Iya benar. Nah itu jadi dari sekian banyaknya orang yang udah Om Erwin tanganin gitu, alasan mereka makin narkoba tuh karena apa gitu? Oke. Nah itu Om. Iya, apakah broken home atau emang Dari pacar gitu. dari Gimana gitu. pacar? Betul, jadi emang kasusnya macam-macam ya. Jadi yang tadi masalah pacar lah, putus gitu, masalah keluarga lah seperti itu gitu. Ya kadang-kadang ya alasannya seperti itu gitu lah. Tapi sebenarnya masalah itu simpel. Kalau misalnya ada masalah keluarga, kalau misalnya masalah dengan pacar, saya rasa itu bukan suatu pelarian. Iya, betul. Gitu loh. Bukan solusi. Bukan solusi. Nah sekarang kalau ada masalah dengan keluarga, pakai narkoba jelas salah berat. Ada masalah keluarga, wudhu, sholat, minta petunjuk ke Allah, selesai. Nah, tadi mantap. Mantap. Takbir. Jadi teman-teman yang masih penasaran gitu bisa langsung datang nanti di Hani Ya, tanggal 26 Juni. Juni. Itu ada tanya jawab juga nggak? Biar boleh ada ya. Ada nanti tanya jawab. Dan untuk rekan-rekan semuanya nih, apabila ada yang ingin tanya-tanyakan ke saya, silakan ya hubungi nomor saya ya di 08 128 198 0222. Nah, Oke. tolong diingat ya. Atau enggak nanti di rewind dulu. Ya, ulangi lagi satu nih. 08128 198 0222. Nah, silakan ngobrol-ngobrol dengan saya gitu loh. bisa langsung hubungi. Ya, ada saudaranya yang terlibat narkoba, minta bantu ke saya supaya sembuh segala macam. Insya Allah. Ya. Insya Allah lah untuk GMDM siap untuk membantu. Mantap, sekali lagi tepuk tangan Del. Mungkin kita sampai di sini dulu obrolan kita. Nanti kita lanjut di Hani yang konsepnya di Taman Baca Del ya. Siap. Insya Allah kita datang Del ya. Siap. Harus datang ya kita. Kalau nggak bentrok nih jadwalnya. Kalau bentrok jadwal gitu kita datang. Kalau bisa, misalkan kita bisa ngeliput juga gitu buat video gitu ya Del ya. Aman aja sih gitu ya. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Tolong diingat sekali lagi tanggal 26 Juni 2025 hari anti narkoba internasional bertepatan pada hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Pukul? Ya. Pukul sore habis asar. Habis asar. Ya. Lokasinya di Taman Baca Balaraja. Teman-teman bisa langsung datang aja ke lokasi ya. Datang ke lokasi ya, bukan mapping ini. Tolong diperhatikan ya. Datang ke lokasi. Kalau kamu mapping di situ bahaya nanti ya. Oke. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Om Erwin selaku GMDM Kabupaten Tangerang yang akan melaksanakan Hari Anti Narkoba Internasional di 26 Juni, dan kita juga nanti insya Allah datang ke sana. Nah, nomornya juga udah dicatat tadi. Teman-teman yang punya keluhan masalah narkoba atau apapun itu bisa langsung kontak Om Erwin. Om Erwin, makasih sekali lagi. Siap. Waktunya. Siap, Om Erwin. Siap. Oke, sekali lagi ya. Salam sehat, salam waras, hidup bahagia tanpa narkoba. Rapi. Mantap. Ya, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe terus channel kita Potres. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.